Sekarang kita melanjutkan ke layer aplikasi ya, atau application ya. Kita bahasa Indonesia kan ya. Layer aplikasi. Aplikasi layer atau application layer ini berisi tentang aplikasi jaringan ya, yang digunakan untuk memudahkan manusia ya. Jadi kalau kita dengar aplikasi di sini bukan aplikasi Microsoft Word, Excel, kemudian Notepad ya, bukan. Tapi di sini adalah yang berhubungan dengan jaringan ya. Dimana perbedaan dengan aplikasi biasa di sini, aplikasi jaringan dengan aplikasi biasa, perbedaannya di sini kalau aplikasi ini pasti akan mempunyai ya, sifat yang utama yang tidak dimiliki oleh aplikasi non jaringan ya, yaitu aplikasi yang membuka port ya. Nah, port itu apa? Nanti kita bahas port ini pada layer transport. Kenapa membuka port ya? Karena fungsinya tadi adalah berkomunikasi ya, sehingga dia akan membuka sebuah pintu terbuka, pintu ya. Kemudian pihak lawan juga akan membuka pintu sehingga nanti akan terjadi pertukaran informasi. Tapi yang jelas untuk aplikasi ini statusnya adalah berbasis server dan klien. Ini ciri utama ya. Ciri utama nanti aplikasi jaringan ini adalah berbasis server dan klien. Maksudnya apa? Maksudnya dalam satu paket aplikasi nanti akan ada dua sub aplikasi, yaitu aplikasi server ya, server apps ya, aplikasi, dan klien app ya. Tentunya ini akan bermakna berbeda karena server aplikasi ini berfungsi untuk melayani ya, karena serve dari kata serve ya, ini berarti melayani ya. Melayani apa? Melayani klien ya. Klien dalam hal apa? Permintaan klien ya. Jadi kadang-kadang klien ini meminta sesuatu kepada server ya. Kalau server mempunyai, maka proses transaksi ini ya nanti akan kita bahas di layer transport. Server akan memberikan sebuah data, beberapa data kepada klien. Tapi jika klien meminta kepada server tetapi server tidak punya, maka nanti akan muncul pesan error. Nah, ini aplikasi jaringan ini loh, yang paling utama ini adalah berbasis klien dan server. Ini yang paling utama, yaitu berbasis klien dan server. Sehingga karena berbasis klien dan server, maka nanti akan membuka port yang berbeda ya, antara klien dan server. Kita kasih contoh ya, misalnya push. Kita kasih contoh di sini adalah aplikasi jaringan bernama www ya. Aplikasi jaringan bernama www ya, atau World Wide Web ya. Tentunya Anda ini sudah familiar dengan aplikasi namanya www, tapi mungkin tidak akan familiar karena dalamnya ya, di dalamnya itu mungkin tidak akan familiar. www ini, aplikasi www ini ada dua ya, atau ini disebut dengan web ya. Aplikasi web ini ada dua, yaitu aplikasi web server ya, kemudian aplikasi yang kedua adalah web client ya. Web server ini akan membuka port ya,
default yaitu 80 TCP. Ya, nanti TCP ada UDP, nanti kita jelaskan pada layar transport. Kemudian web client ini akan membuka port sesuai dengan secara acak ya, yaitu 16 bit ya. Nanti akan membuka port yang intinya adalah berkomunikasi dengan server ya. Jadi web server ini adalah berisi halaman informasi ya, yang dirangkum, yang dibuat dalam bentuk HTML code ya, atau kode HTML ya, sebagai basicnya. Kemudian nanti untuk pengolahan data akan digabungkan dengan pemrograman yang bersifat dinamis ya, bisa menggunakan PHP, bisa menggunakan ASP dan sebagainya. Kemudian juga digabungkan dengan database ya, database bisa menggunakan MySQL, MySQL atau MariaDB, kemudian ada juga Postgres dan Oracle dan sebagainya. Nah, ini adalah intinya web server ini berisi halaman informasi yang bisa diakses oleh web client ya. Tentunya dengan syaratnya adalah web client ini akan meminta halaman tertentu ya. Kita kasih contoh ketika web client ya. Web client ini apa tuh? Web client ini adalah browser kalau bahasa kita ya. Ya, browser ya, bisa Opera ya, kemudian Chrome ya, kemudian Firefox dan sebagainya. Ini browser itu adalah web client ya. Fungsinya apa web client? Yaitu meminta sesuatu kepada web server. Misalnya kita akan membuka halaman www.smkn2temanggung.sch.id ya. Nah, maka nanti web client ini akan menghubungkan ke web server ya, web server www ini ya. Nanti akan menghubungkan ke port 80 ya. Berarti bisa dikatakan ini kan koneksi ya, koneksi ke www.smkn2temanggung.sch.id port 80. Otomatis ketika web client ini akan meminta sesuatu di port 80 ya, www.smkn2temanggung.sch.id ini, maka aplikasi web client ini akan membuka port ya, reverse port ya. Misalnya membuka port lokalnya adalah lokal 2000 misalnya TCP. Fungsinya untuk apa? Fungsinya untuk nanti ketika sudah meminta halaman web, kemudian pihak web server ini akan menerima dan memberikan informasi halaman web utama web SMK2 ini, maka nanti akan dikirimkan lewat port 2000 TCP di IP web client ini ya. Sehingga Anda bisa mengakses ya, meminta, kemudian bisa mengambil data itu lewat port yang berbeda. Ini fungsinya web server dan aplikasi server dan aplikasi klien. Jadi masing-masing membuka port ya, port sementara ya. Kalau web client itu nanti klien itu akan membuka port-port yang sementara. Jadi nanti di layar transport nanti akan ada yang namanya through handshake ya. Jadi proses koneksi TCP ya, yang bersifat sementara. Jadi kalau sudah koneksi sudah selesai ya, saling tidak membutuhkan, maka akan meruntuhkan jalurnya itu, sehingga akan menutup kembali port 2000 yang sudah dibuka tadi ya. Kalau proses pengambilan data ini sudah selesai ya. Ini adalah salah satu contoh aplikasi ya. Lah, aplikasi ada banyak ya, aplikasi ada banyak sesuai dengan keinginan atau kebutuhan dari kita ya, ketika mengakses internet ya.
ada banyak aplikasi ya yang bisa kita manfaatkan, dan kita secara tidak sadar menggunakan internet itu menggunakan aplikasi dari beberapa menggunakan beberapa aplikasi server ya. Yang kita lihat setiap hari ini adalah membuka halaman web ya. Ini adalah aplikasi web server. Tentunya tujuannya prinsip kerjanya hampir sama ya dengan yang lain. Selanjutnya, apakah aplikasi server ini hanya satu ya? Tidak ya. Tentunya akan ada banyak ya, yang kita ketahui. Ini ada web ya, web server ya. Ini dari aplikasi web yang tadi kita bahas. Kemudian ada DNS ya, DNS atau Domain Name Service ya, server ya. Kemudian ada juga FTP ya. Ada SSH, kemudian ada Telnet ya. Kemudian ada DHCP ya. Kalau DNS ini nanti akan menggunakan 53 UDP ya. FTP nanti port defaultnya adalah 21 TCP, SSH adalah 22 TCP, Telnet 23 TCP, kemudian DHCP adalah 69 UDP. Ada juga nanti ada NTP atau Network Time Protocol ya. Nanti akan membuka port 123 UDP ya. Ada banyak sekali ya, termasuk nanti aplikasi database ya, ada MySQL ya, MySQL ya, ini nanti 3306 ya. Ada Postgres, ada Oracle dan sebagainya. Kemudian ada banyak lagi juga, ada POP ya. Ini portnya adalah 110 ya. Kemudian ada IMAP 143 ya. Ini TCP kemudian ada lagi yang biasa kita kenal, ini ada NetBIOS ya, NetBIOS atau Samba ya. Nanti adalah membuka port 139. Nah, ini adalah beberapa contoh dari aplikasi-aplikasi jaringan DNS server ya. DNS server itu fungsinya untuk apa ya? Sesuai namanya, Domain Name Service ya. Fungsi utama dari DNS ini adalah menerjemahkan alamat IP ya. Nanti kita bahas alamat IP di layer network. Alamat IP menjadi alamat host ya, nama host ya. Perlu kita ketahui bahwa manusia itu lebih mudah menghafalkan nama daripada menghafalkan angka. Seandainya tidak ada DNS, maka kita akan misalnya mengakses www.smkn2temanggung, bukan menulis www.smkn2temanggung.ac.id, tapi mungkin akan menulis sebuah IP address, misalnya 771.29.88 misalnya. Nah, kita tentunya tidak akan hafal ya dengan begitu banyak angka ya. Tapi manusia itu akan lebih cenderung bisa menghafalkan huruf atau kata ya. Seperti tadi mengatakan SMKN2 Temanggung SCH.id. Oh, berarti nama webnya apa? Webnya adalah SMKN2 Temanggung.sc.id, sehingga diakses dengan nama itu langsung bisa mengakses ya. Intinya adalah DNS server ini sangat penting ya, fungsinya dalam internet ya, tidak hanya web server. Web server tanpa DNS server tidak akan ada nama ya. Jadi fungsi utama dari DNS server adalah translasikan ya, menerjemahkan dari DNS nama web atau nama host menjadi IP address. Sebenarnya dalam jaringan itu yang dibutuhkan adalah IP address ya.
Tapi karena manusia itu cenderung bisa lebih paham menghafalkan kata, maka dibuatlah aplikasi jaringan bernama DNS. Kemudian ada FTP ya. FTP ini adalah panjangan dari File Transfer Protocol ya. Fungsinya apa? Fungsinya untuk mentransfer data ya. File transfer, jadi untuk mentransfer sebuah atau beberapa file dari server ke klien atau klien ke server. Berarti nanti ada FTP server, ada FTP client ya. Kalau tadi DNS server itu bisa pakai aplikasi namanya Bean ya. Ini yang terkenal Bean ya. Bean. Kemudian FTP ini ada banyak. FTP server bisa pakai Pro FTPD ya, ini dari bawaan Linux. Ada VFTPD ya, VFTP ya. Ada WU, juga ada WUFTP ya. Ada banyak sekali aplikasi dari FTP server ya. Kemudian ada SSH ya. SSH ini kepanjangan dari Secure Socket Host ya. Ini nanti ada tambahan SSL ya, 443. SSH ini fungsinya adalah untuk mengamankan atau secure socket ya. Socket itu adalah jalur, socket host ya, mengamankan jalur host. Maksudnya adalah mengamankan ketika kita melakukan remote atau melakukan pengendalian jarak jauh pada server kita ya. Ini menggunakan SSH. SSH ini adalah perbaikan nanti yang namanya telnet ya. Telnet ini nanti akan diperbaiki dengan SSH. Kenapa diperbaiki dengan SSH? Karena SSH ini akan menggunakan enkripsi minimal 128 bit ya. Sehingga data yang dikirimkan ini akan diacak minimal 128 bit, sehingga seorang cracker itu akan sulit untuk bisa menerjemahkan lagi data itu tanpa mengetahui public key atau private key ya. Kemudian telnet ini sama fungsinya dengan SSH, hanya telnet ini dia akan membuka port 23 TCP. Hanya telnet ini banyak kekurangan karena tidak menggunakan enkripsi, sehingga ketika jaringan ini di sniping atau di middle attack ya, maka semua perintah-perintah yang dilaksanakan pada telnet ya, termasuk passwordnya, ini akan ketahuan semuanya ya. Ini telnet, jadi perbaikannya adalah menggunakan SSH. Kemudian ada DHCP. DHCP ini adalah Dynamic Host Configuration Protocol yang berfungsi adalah memberikan alamat IP address secara otomatis kepada host client ya. Jadi DHCP server ini akan menghitung ya jumlah IP yang akan diberikan kepada klien ya. Jika sudah diberikan, maka dia tidak akan memberikan kepada klien yang lain. Ini adalah fungsi dari DHCP server. Manfaatnya apa? Manfaatnya kita tidak perlu men-setting IP address secara manual. Kita cukup dengan menggunakan DHCP server, kita bisa setting DHCP server ya, sehingga dalam ruang lingkup jaringan atau subnet itu akan mendapatkan IP yang tidak bertabrakan dengan host yang lain. Inilah fungsi dari DHCP. Berarti ada DHCP client, ada DHCP server. Kemudian ada NTP, yaitu Network Time Protocol ya, fungsinya untuk mensinkronisasikan waktu ya, yang sama dengan server. Misalnya komputer kita waktunya disamakan dengan komputer server yang ada di Jakarta misalnya, maka akan disinkronisasikan menjadi sama waktunya dengan yang ada di NTP server. Ini penting sekali untuk proses eksekusi data ya, yang membutuhkan timing ya, waktu ya. Misalnya adalah ketika kita ujian online, ketika verifikasi data dan sebagainya, waktu itu harus tepat, harus sama dengan standarnya. Ini adalah NTP server. Dia akan membuka 123 UDP.
Kemudian ada POP. POP ini nanti kebalikannya ya, masih ada SMTP ya. POP ini adalah Post Office Protocol ya. Fungsinya untuk mengambil halaman email ya, bukan halaman web, tapi mengambil halaman email ya, untuk diletakkan di klien ya, sehingga klien bisa membaca secara offline. Fungsi POP3 dengan IMAP sama ya, hanya ini IMAP inilah perbaikan dari aplikasi server POP3. Kemudian ada SSL ya, secure, ini ada SSL ya, secure socket layer. Secure socket layer ini fungsinya adalah untuk mengamankan jaringan ya, mengamankan data yang dilewatkan dalam jaringan internet ya. Bisa data web ya. Kalau data web berarti nanti alamatnya adalah menjadi HTTPS ya. Kalau tanpa secure nanti HTTP biasa, Hypertext Transfer Protocol biasa. Tapi kalau HTTPS ya, itu nanti kita lihat di browser itu akan ada tanda kuning gembok. Ini berfungsi untuk mengamankan data web yang akan dilewatkan dalam internet ya. Sama fungsi SSL ini dengan fungsi dari SSL, yaitu mengamankan data yang akan dilewatkan dalam jaringan internet. Kemudian yang terakhir adalah SMTP ya. Ini ada Simple Mail Transfer Protocol. Fungsinya adalah untuk mengirimkan email ya, kepada email yang lain lewat SMTP server ya. Jadi fungsinya adalah mengirimkan email ya. Tujuannya untuk itu ya. Mungkin ini adalah salah satu beberapa contoh dari layer aplikasi. Jadi aplikasi ini yang berperan penting pada proses yang bersinggungan dengan manusia nanti ya. Jadi kita membutuhkan akses internet kita membutuhkan web ya, mau mengakses sesuatu maka ada keterkaitan dengan salah satu dari aplikasi di sini.